Pemirsa, Dirgantara Fair 2025 diselenggarakan di lapangan Aldiron, Jakarta Selatan oleh TNI Angkatan Udara, di mana ini terbuka ya untuk umum, di mana masyarakat dari seluruh Jakarta dan sekitarnya dapat ke sini karena untuk pameran atau acara ini memang dibuka dari pagi pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam hari ini. Banyak sekali acara yang menarik yang disuguhkan oleh TNI AU, yakni mulai dari Festival Band TNI AU, kemudian Dirgantara Laseran Kasau Cup 2025, Bazar UMKM, sejumlah lomba, hingga pameran Dirgantara. Nah, salah satu yang menarik, saya lagi mengunjungi, ini ada di Slitbank AU pamerannya ya. Nih, saya akan tunjukkan Anda bahwa ada yang menarik, yakni ada SGS, yakni Smoke Generator System, yang memperlihatkan ya asap merah putih atau mengeluarkan asap merah putih. Bahkan ini juga ditampilkan pada 17 Agustus 2025 kemarin. Kemudian ini juga ada namanya bom latih ya, TAG 81 dan 82 yang sudah digunakan dan dioperasionalkan. Selain itu ada yang menarik, ada juga bom timur, suku cadang radar, hingga ada pesawat VTOL untuk drone ya. Menarik sekali pemirsa ya. Ini juga jadi ajang dari TNI AU untuk mendekatkan diri ke masyarakat, dan masyarakat juga bisa mengenal nih apa saja yang dikerjakan oleh TNI AU, terutama sejumlah alat-alat tempurnya juga nih. Kalau Anda mau lihat-lihat, belajar, dan juga liburan, bisa langsung ke sini ke lapangan Aldiron, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Jami Jasin, Iriasyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelajar putri asal Kabupaten Pasuruan mengharumkan merah putih usai menjuarai ajang internasional Muslim Pencak Silat Championship 2025. Keduanya meraih emas setelah mengalahkan para pesilat terbaik yang juga berasal dari dalam dan luar negeri. Ika Mulyana dan Husnul Khotimah, pelajar putri Madrasah Aliyah Abu Amar di Desa Tambak Rejo, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berhasil mengukir prestasi yang membanggakan di ajang internasional Muslim Pencak Silat Championship 2025. Keduanya meraih juara 1 atau medali emas kategori seni ganda putri remaja yang digelar Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur di Tangerang pada 16 hingga 18 September 2025 lalu. Mereka menyingkirkan ribuan pesilat berasal dari dalam negeri dan luar negeri, seperti dari Mesir, Thailand, dan Malaysia yang mengikuti kejuaraan. Kedua pesilat pelajar putri kelas 11 jurusan IPA ini tak menyangka bisa menjadi juara 1. Namun dengan semangat dibekali latihan disiplin, bisa mengukir sejarah berkat prestasi di ajang silat tingkat dunia. Senang. Lihat musuhnya sih langsung minder gitu ya. Terus ya kalau kita tampil ya pede-pede aja gitu. Terus cara mengembalikan semangat itu seperti apa? Pertama berdoa, terus kita ke gelanggang itu pasrah udah Bismillah gitu. Nyangka nggak bisa jadi juara 1? Nggak nyangka. Kami juga tak menyangka bahwa anak-anak kami bisa membanggakan, mengharumkan nama lembaga MA Abu Amar yang mana letaknya ada di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pasrepan, Pasuruan. Meski telah menorehkan prestasi emas, keduanya terus tekun berlatih untuk persiapan di ajang silat internasional lainnya dalam waktu dekat demi mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Jembatan tak kunjung dibangun, siswa sekolah dasar bertaruh nyawa menyeberangi sungai di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun karena desa mereka memiliki infrastruktur jalan yang buruk dan tidak ada jembatan.
Apa? Adanya. Abu adanya. Ini bos. Jangan cepat. Sebuah video memilukan viral di media sosial. Anak-anak sekolah dasar di Desa Simaninggir, Kecamatan Dolok, Sigumpolon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara terpaksa menyeberangi sungai deras hanya dengan berpegangan pada seutas tali. Satu-satu ya. Kasih sepatunya sama kamu kan ya, biar dibuang ya ke sana. Sejumlah siswa berusaha menyeberangi sungai dengan kondisi yang cukup membahayakan. Arus sungai yang deras membuat perjuangan mereka semakin dramatis. Mereka harus menantang derasnya arus sungai dengan wajah tegang. Orang tua ikut membantu meski hanya menggunakan peralatan seadanya. Pemerintah daerah Padang Lawas Utara bergerak cepat dengan membangun jembatan sementara menggunakan batang kelapa dan papan panel. Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basya Harahap menegaskan pembangunan jembatan permanen akan menjadi perhatian serius. Reski mengajak seluruh pihak bersabar dan tetap mendukung upaya pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi gara-gara bercanda, seorang bocah SD di Tangerang Selatan, Banten nyaris terjatuh dari lantai 3 sekolahnya. Bocah sempat bergelantungan di jendela hingga diselamatkan teman-temannya dibantu guru. Warga tak sengaja merekam seorang bocah SD yang bergelantungan di jendela kelasnya di lantai 3 Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian temannya, sang bocah nekat melompat dari jendela usai bermain sendirian di kelasnya. Beruntung ia segera diselamatkan teman dan guru saat kejadian. Usai kejadian, pihak sekolah dan dinas pendidikan mendatangi rumah si bocah dan memberikan pendampingan psikologis. Hasilnya, ia dalam keadaan baik, namun memang dikenal memiliki sifat pendiam. Sementara agar peristiwa serupa tak terulang, sekolah akan memasang besi teralis pada setiap jendela. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi terus selidiki kematian bocah perempuan 8 tahun yang jasadnya ditemukan di kos-kosan kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara Minggu lalu. Polisi periksa 7 saksi termasuk ibu dan ayah korban. Penyebab pasti kematian bocah perempuan 8 tahun di kawasan Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara masih misteri. Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara belum tetapkan tersangka, namun telah periksa 7 saksi termasuk ayah dan ibu korban yang sudah 4 bulan berpisah beserta para tetangga. Polisi juga periksa kejiwaan orang tua korban. Ada beberapa saksi yang kita periksa ya. Ada 7 orang yang sudah kita periksa, itu termasuk ibu korban, kemudian ayahnya juga, kemudian beberapa tetangga korban yang ada di situ. Sebelumnya, tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan adanya tanda kekerasan pada jenazah korban. Berupa luka akibat kekerasan benda tumpul di kepala dan kaki. Namun penyebab pasti kematian korban masih diselidiki melalui uji laboratorium forensik. Sebelumnya, warga temukan jasad korban di kamar kos-kosan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, motif penembakan oknum TNI yang nyaris mengenai seorang anggota Intel Kodim di salah satu bank di Goa, Sulawesi Selatan terungkap. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengamuk di dalam bank karena terjerat masalah judi online.
Oknum TNI yang lepaskan tembakan ke arah Serda Fahri, anggota Satuan Intel Kodim di pos security sebuah bank di Goa, Sulawesi Selatan, ternyata alami stres karena terjerat masalah judi online dan memiliki banyak hutang. Hal itu terungkap setelah Praka SI diperiksa di Polisi Militer Komando Daerah Militer atau Pomdam 09 Hasanuddin. Pelaku juga arahkan tembakan ke Serda Fahri karena takut ditangkap usai mengamuk di bank. Beruntung tembakan tidak mengenai korban. Yang bersangkutan ini ada beban mental ya, beban mental karena informasi yang saya dapat dari pihak bank sendiri menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu di bank bercerita kepada pihak security mengatakan bahwa kenapa negara ini belum mengesahkan undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Jadi kemungkinan analisa kami memang agak kurang sehat. Ya kan, dan mungkin banyak masalah ya, salah satunya mungkin terpengaruh oleh hidup yang hedon ataupun terlibat judi online ataupun dengan utang yang banyak. Praka SI juga telah melanggar aturan dengan membawa senjata api keluar dari kesatuan sehingga terancam mendapat sanksi berat. Sebelumnya Praka SI diamankan setelah melepaskan tembakan di dalam bank di Goa. Pelaku diduga emosi karena tidak berhasil menemui kepala cabang bank. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.